Shalom, sahabat wasiat kekal yang dikasihi oleh Tuhan. Senang berjumpa dengan saudara-saudara dalam acara wasiat kekal berupa renungan firman Tuhan. Saya Pendeta Armin Honggo dari GKI Pekanbaru. Hari ini Selasa, tanggal 26 Mei 2026. Saya akan membacakan renungan wasiat kekal berjudul Tuhan membela kemuliaan namanya. Landasan firman Tuhan diambil dari Yehezkiel pasal yang ke-39 ayat 7 sampai 8, dilanjutkan ayat 21 sampai 29. Mari saudara-saudara, sebelum kita membaca renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami menyadari kami membutuhkan firman-Mu untuk menuntun langkah-langkah kami. Karena firman-Mu adalah pelita di dalam kehidupan kami, terang bagi jalan hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami menyadari betapa berharganya ketika kami dapat merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan, ajarlah kami dengan kebenaran yang membuat hidup kami memperkenankan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, seorang karyawan dipecat karena mencemarkan nama baik perusahaan di media sosial. Tindakannya tampak sepele, sekadar komentar sarkastis. Tetapi pimpinan menilai bahwa nama baik perusahaan adalah segalanya. Nama adalah reputasi, karakter, dan identitas. Dalam banyak budaya kita memahami pentingnya menjaga nama baik. Jika manusia begitu menjaga nama, terlebih lagi Allah yang kudus. Sahabat, bangsa Israel mengalami pembuangan akibat ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Peristiwa pembuangan tersebut memunculkan ejekan dari bangsa-bangsa lain. Seolah-olah Allah Israel tidak berkuasa. Dalam bacaan ini, Allah berjanji untuk bertindak dengan mengalahkan musuh besar, yaitu Gog, yang memimpin koalisi sejumlah bangsa. Tindakan Allah bertujuan menyatakan kekudusan dan kemuliaan namanya kepada bangsa-bangsa. Inilah pemulihan yang menyeluruh relasi, identitas, dan kemuliaan. Supaya bangsa-bangsa mengenal Dia sebagaimana adanya. Sahabat, kita hidup di tengah masyarakat majemuk yang sering menilai agama dari sikap para pemeluknya. Karena itu bagaimana kita mencerminkan nama Tuhan dalam hidup. Apakah nama Tuhan dimuliakan melalui integritas di tempat kerja, kejujuran dalam bisnis, dan kasih dalam menghadapi konflik? Ataukah justru dinajiskan oleh kemunafikan dan sikap keras hati kita? Sahabat, marilah kita menjadi pribadi yang membawa harum nama Tuhan, agar dunia mengenal Allah kita yang Maha Kudus dan penuh kasih. Sahabat, ketahuilah, dunia mengenal Allah dari cara kita hidup. Tunjukkanlah Dia layak dihormati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena hari ini kami diingatkan bahwa Allah kami adalah Allah yang juga menjaga kemuliaan namanya. Yang Tuhan menginginkan kami juga mempermuliakan nama Tuhan melalui cara hidup kami. Tuhan, ampuni kami apabila di dalam kehidupan kami, melalui perkataan dan perbuatan kami,
tidak mempermuliakan Engkau. Biarlah Tuhan sadarkan kami, supaya kami dapat melangkah dalam langkah yang Engkau inginkan. Kami ingin mengubah cara hidup kami. Kami ingin dibentuk oleh Tuhan, supaya cara hidup kami sesuai dengan apa yang Engkau inginkan, ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berikan kami hati yang takut pada Tuhan, cinta kasih agape yang besar, yang boleh memenuhi hidup kami, yang bergerakkan kami untuk berkata-kata, untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat di dalam kehidupan ini, untuk menjadi berkat bagi sesama kami, supaya melalui perbuatan kami yang baik, mereka pun mempermuliakan Bapa yang di surga. Inilah kerinduan hati kami. Tolonglah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe dan bagikan renungan ini sebanyak mungkin kepada orang. Tuhan memberkati.